Merindukan penghargaan dari Tuhan atau dari manusia? Semua orang merindukan mendapatkan penghargaan. Penghargaan dapat berarti balas jasa yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi, ataupun merupakan insentif yang diberikan untuk meningkatkan produktivitas seseorang. Atau bisa juga berarti pemberian dalam bentuk uang yang diberikan kepada seseorang yang bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Dan banyak orang bekerja sangat keras untuk memperoleh penghargaan di bidang kerjanya masing-masing. Untuk para karyawan, penghargaan dapat berupa bonus, liburan yang dibiayai, kantor yang lebih besar, jam kerja yang lebih fleksibel, dan lain-lain. Untuk para pekerja seni, ada berbagai penghargaan yang bahkan dikenal mendunia, seperti Grammy Award, Oscar, atau Academy Award, dan lain-lain. Untuk atlet atau olahragawan, penghargaan bagi mereka adalah medali dan piala yang mereka peroleh saat memenangkan kejuaraan. Penghargaan yang akan mereka peroleh membuat mereka berusaha keras, fokus untuk melakukan yang terbaik di bidang mereka masing-masing. Sebab mereka mengerti akan ada perbedaan antara yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Akan ada perbedaan antara yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja keras. Penghargaan yang didapatkan akan membuktikan perbedaan itu. Jika tidak ada penghargaan, itu berarti tidak ada upah, tidak ada tujuan, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada perbedaan antara yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu melakukan yang terbaik. Konsep mengenai adanya penghargaan diberikan kepada kita bila kita melakukan sesuatu dengan baik, seharusnya selalu ada dalam hati kita. Sebab itu memang seturut dengan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan sudah menyiapkan penghargaan kepada kita masing-masing, seturut dengan apa yang kita lakukan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mazmur 58 ayat 12 berkata, "Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi." Dan Mazmur 62 ayat 13 berkata, "Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya." Ada banyak orang hanya berpikir mengenai penghargaan yang didapatkan saat di dunia ini saja. Walaupun itu baik, namun seharusnya yang kita kejar dengan lebih sungguh-sungguh adalah penghargaan atau upah yang kekal dari Tuhan ketika Ia datang kembali menjemput kita. Sebab itulah penghargaan yang bertahan selama-lamanya. Ada pula orang yang berkata, seharusnya seorang anak Tuhan tidak memikirkan mengenai penghargaan yang akan ia peroleh. Jika ia mau berbuat baik, maka berbuat baik saja. Tidak usah pikirkan mengenai penghargaan dari Tuhan. Namun Alkitab justru berulang kali mengingatkan kita untuk memikirkan mengenai penghargaan dari Tuhan yang pasti akan kita peroleh. Khususnya pada saat kita berbuat baik yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi kemudian kita justru memperoleh aniaya. Pada saat seperti itulah kita perlu bertekun mengingat dan percaya bahwa ada penghargaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Sehingga itu akan membuat kita terus maju dan tetap setia untuk melakukan apa kata firman Tuhan. Kerinduan untuk mendapatkan penghargaan membuat seseorang berani menempuh cara hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang di sekelilingnya. Keinginan untuk mendapatkan penghargaan
membuat seseorang mau membayar harga yang mahal untuk hidup melawan arus. Seorang atlet yang masih muda rela diejek oleh teman-teman sebayanya yang tidak mengerti mengapa ia harus berolahraga sangat keras dan memiliki diet sangat ketat. Sedangkan semua teman-temannya menikmati hidup yang nyaman dan boleh makan sesuka hati mereka. Demikian juga seorang anak yang terus berlatih musik dengan sangat disiplin sampai berjam-jam setiap hari. Tidak tergoda oleh cara hidup kawan-kawannya yang menghabiskan waktu dengan cara yang sangat berbeda, yakni berjalan-jalan dan bermain-main setiap hari dan bukan berlatih musik seperti ia. Ataupun seorang siswa yang sungguh-sungguh belajar setiap hari demi beroleh beasiswa, rela dianggap aneh oleh teman-temannya. Penghargaan yang mereka kejar membuat mereka hidup dengan cara yang berbeda. Mereka tetap fokus, mereka tetap disiplin, mereka kerja keras dan tidak menyerah apapun pendapat orang lain mengenai mereka. Visi mereka untuk beroleh penghargaan itu membuat mereka maju terus walau apapun yang terjadi. Semua itu dilakukan karena dimotivasi oleh kerinduan untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Betapa dahsyatnya bila hati kita dimotivasi untuk mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu hidup dengan merindukan mendapatkan penghargaan kekal dari Tuhan Yesus. Ada panggilan Tuhan bagi kita masing-masing, dan ada penghargaan yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Biarlah kita rela membayar harga, hidup melawan arus, sungguh-sungguh bekerja keras untuk mengerjakan maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan bila karena itu kita dianiaya, disalah mengerti, atau bahkan difitnah, biarlah kita tidak menjadi lemah, melainkan kita tetap fokus pada panggilan Tuhan bagi hidup kita. Sebab kita melihat kepada penghargaan atau upah kekal yang menunggu kita. Kita mengingat Markus 10 ayat 29 sampai 30 yang berkata, "Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Kiranya mulai saat ini, kita tidak mau lagi hidup menurut kehendak diri kita sendiri, atau memuaskan nafsu duniawi, dan mencemplungkan diri kita dalam dosa setiap hari, seakan-akan Tuhan tidak melihatnya, dan berpikir itu tidak akan membuat perbedaan dalam kekekalan. Memang kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, dan bukan karena perbuatan baik kita. Hanya oleh iman kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus kita dari semua dosa kita, maka kita beroleh pengampunan dari dosa kita dan dapat masuk dalam hidup yang kekal di sorga kelak. Namun tentunya setelah kita diselamatkan, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita berbuat baik. Efesus 2 ayat 8-10 jelas mengatakan, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Jadi Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik.
Sangatlah disayangkan bila ada anak-anak Tuhan yang setelah diselamatkan dan memperoleh jaminan hidup kekal, namun cara hidupnya di dunia ini masih sama, masih mengenakan manusia lama, di mana yang tadinya jahat masih juga tetap berbuat jahat, yang tadinya menipu masih juga suka menipu, yang tadinya berbohong masih juga menyebarkan kebohongan, yang diikat kenajisan masih memilih untuk hidup dalam kenajisan, yang cinta uang masih juga tetap menomorsatukan uang, yang mendendam masih juga membiarkan dirinya dikuasai dendam, dan seterusnya. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang disediakan Tuhan sanggup untuk mengubahkan hidup setiap anak Tuhan yang mau berubah. Namun Tuhan tidak akan pernah memaksa siapapun. Kita yang harus memilih untuk mau mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Walau kita tidak mungkin sempurna dan sama sekali tidak lagi berbuat dosa, namun kita dapat diubahkan setiap hari. Ada perbedaan, ada pertumbuhan rohani, di mana tindakan kita berubah, ucapan kita berubah, cara berpikir kita berubah. Kita ingat bahwa kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita ingat bahwa untuk setiap perbuatan kita akan menerima ganjarannya. Walau semua kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan mewarisi hidup yang kekal, namun penghargaan atau upah yang kita terima dalam kekekalan akan berbeda. Marilah kita benar-benar merindukan penghargaan dari Tuhan, sehingga kita dengan sukacita mau membayar harga untuk benar-benar hidup bagi Tuhan Yesus. Kita mengingat Wahyu 22 ayat 12 yang berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Marilah kita selalu menyadari bahwa semua kita memiliki waktu yang terbatas di dunia ini. Semua kita akan dijemput oleh kematian atau dijemput pada hari kedatangan Tuhan kembali. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan kematian menjemput atau kapan Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah saat itu tiba, kita akan menerima penghargaan atau upah kita masing-masing menurut apa yang kita kerjakan di dunia ini. Hal itu tidak akan pernah dapat diulang lagi. Itu sebabnya kita tidak mau ada penyesalan kelak. Kita tidak mau kelak dalam kekekalan. Kita berkata, seandainya saja aku lebih sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Atau seandainya saja aku memakai waktuku untuk berdoa, untuk berbuat baik, untuk memberitakan Injil pada orang lain. Atau seandainya saja aku hidup kudus. Atau seandainya saja aku tidak menyerah, tetapi tetap maju. Seandainya saja aku lebih mencintai firman. Seandainya saja aku lebih mengutamakan panggilan Tuhan melebihi keinginanku. Kiranya jangan ada perkataan-perkataan penyesalan seperti itu terjadi kelak bagi kita. Biarlah tiap hari kita mengingat bahwa apa yang kita kerjakan saat ini menentukan apa penghargaan yang akan kita terima kelak dalam kekekalan. Marilah kita merindukan penghargaan dari Tuhan, melebihi kita merindukan penghargaan dari manusia, ataupun penghargaan di dunia ini. Kiranya kita selalu dipenuhi oleh visi akan upah yang kekal, sehingga sekecil apapun hal yang kita perbuat dengan segenap hati kita. Karena kita tahu Tuhan memperhatikan semua hal, termasuk yang sederhana. Bukan hanya hal-hal besar yang dilihat oleh mata dunia ini, yang dilihat Tuhan. Kerap kali setan mau menipu anak-anak Tuhan yang tidak memiliki pelayanan yang terkenal, bahwa apa yang mereka lakukan di belakang layar
atau dalam kehidupan rutin sehari-hari sama sekali tidak berharga, atau setidaknya tidak sepenting yang dilakukan anak Tuhan lainnya yang dilihat banyak orang. Hal itu tidak benar menurut pandangan Tuhan. Setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus memiliki tempat kita masing-masing. Janganlah pernah membandingkan diri dengan orang lain, tetapi marilah lakukan bagian kita dengan setia dan sukacita. Walaupun orang tidak melihat saat kita melakukan pekerjaan badani, atau mungkin orang meremehkan kita, tetaplah lakukan untuk Tuhan Yesus. Ingatlah Markus 9 ayat 41 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Kiranya kebenaran ini membuat kita bersukacita, bahkan membuat kita rindu menjadi berkat bagi anak Tuhan lainnya. Biarlah di dalam kita melakukan segala perkara, apakah perkara besar atau kecil, mari kita melakukannya dengan motif yang benar, yakni untuk dilihat Tuhan Yesus saja, bukan untuk dilihat manusia. Sebab penghargaan atau upah yang kita kejar adalah penghargaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita mengingat Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Bahkan hendaknya kita melakukan perbuatan baik kita dengan tersembunyi. Matius 6 ayat 4 berkata, "Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Matius 6 ayat 6 berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Matius 6 ayat 17-18 berkata, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Mulai hari ini, janganlah kita lelah berbuat baik. Janganlah berhenti menginjil dan memuridkan. Jangan mengurangi komitmen untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Jangan mau dialihkan oleh kesenangan dunia yang sementara. Jangan menjadi kecewa oleh banyaknya penderitaan. Jangan pernah menyerah dalam melayani Tuhan. Ingatlah akan penghargaan atau upah kekal yang menanti kita. Tiap hari kita semakin dekat dalam menanti kedatangan Tuhan kembali, di mana kita pasti akan mendapatkan penghargaan kita tersebut. Tetaplah ingat Ibrani 6 ayat 10-12 yang berkata, "Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Jadi marilah kita merindukan penghargaan dari Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah bersukacita, tetaplah beriman,
Tetaplah sabar sampai kelak kita semua mendapat bagian, mendapat penghargaan, mendapat upah kita yang kekal di sorga, di Yerusalem baru.